Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bersama saya Nisa Nurul Inayati dengan NIM 23060200017 dari kelas 6A Tadris IPA. Akan membahas bersama-sama mengenai klasifikasi tumbuhan atau klasifikasi plantae. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, materi dari klasifikasi tumbuhan atau plantae ini merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel. Kenapa eukariotik? Karena mereka ini memiliki nukleus, membran sel, dan lainnya. Kemudian, organisme ini juga memiliki klorofil dan bersifat autotrof. Kenapa? Karena tumbuhan ini memerlukan proses fotosintesis menggunakan klorofil dan mereka membuat makanannya sendiri sehingga disebut dengan autotrof. Dari hasil fotosintesis tersebut akan diperoleh cadangan makanan yang berupa amilum. Klasifikasi tumbuhan ini memiliki beberapa jenis tumbuhan di dalamnya, seperti halnya dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 141 yang artinya, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa baik bentuk dan warnanya maupun yang tidak serupa, dan seterusnya. Dari ayat tersebut kita ketahui bahwa Allah telah menjadikan tumbuhan dengan berbagai jenis. Di sini, klasifikasi tumbuhan dapat dijelaskan melalui ayat tersebut. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas klasifikasi tumbuhan berdasarkan pembuluh angkutnya, yang terbagi atas tumbuhan tidak berpembuluh, yaitu lumut, dan tumbuhan berpembuluh, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Dari klasifikasi tumbuhan tersebut, dari dua macam tumbuhan berpembuluh dan tidak berpembuluh, kita dapat bedakan. Yang pertama adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut, yaitu tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh. Kemudian untuk tumbuhan berpembuluh itu adalah Pteridophyta dan Spermatophyta, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Di mana tumbuhan berbiji atau Spermatophyta ini terbagi atas dua, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, kemudian Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, pada Angiospermae ini terbagi juga atas dua. Yang pertama adalah dikotil atau berkeping dua dan monokotil atau berkeping satu. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa tumbuhan tersebut dengan pengertian, ciri-ciri, siklus hidup, klasifikasi, serta contohnya masing-masing. Untuk tanaman yang pertama kita bahas yaitu lumut atau Bryophyta. Pasti kita semua pernah melihat lumut dimanapun kita berada. Misalnya berada di jalan, kemudian di tembok rumah, ataupun di atas batu. Nah, tumbuhan yang berwarna hijau itulah yang dinamakan lumut. Dan tumbuhan yang kita lihat itu adalah bagian gametofitnya. Lumut sendiri itu merupakan tumbuhan yang tidak berpembuluh. Mereka tidak memiliki xilem maupun floem. Dan kemudian fase gametofit dari lumut ini sendiri ini lebih panjang daripada fase sporofitnya. Kemudian lumut juga memiliki klorofil. Dan biasanya mereka juga hidup di tempat yang lembab. Bentuk dari lumut sendiri ini ada yang berbentuk lembaran, kecil, dan berpostur tegak. Ukuran dari lumut ini berkisaran 1 cm sampai 20 cm. Nah, dari gambar di atas kita bisa melihat bahwa ada beberapa bagian dalam struktur tubuh lumut. Yang pertama, bagian bawahnya, bagian akar itu bersifat rhizoid atau akar semu. Kemudian di atasnya itu adalah bagian gametofitnya yang ada daunnya. Nah, seperti yang telah saya sampaikan bahwa gametofit ini merupakan bagian yang sering dilihat oleh mata manusia. Kemudian di atas gametofit itu tumbuh sporofit. Nah, di sini adalah bagian atau tempat di mana adanya sel kelamin jantan yang disebut dengan antheridium. Kalau jantan antheridium, kalau betina itu archegonium. Selain itu, lumut juga ada yang memiliki kelamin ganda atau itu disebut dengan dioecious. Berarti dia memiliki dua kelamin dalam satu tubuhnya. Kemudian untuk lumut yang dengan jenis kelamin tunggal disebut dengan monocoelous. Dia memiliki satu antara antheridium atau archegoniumnya saja. Siklus hidup dari tumbuhan lumut atau Bryophyta. Kita bisa lihat dari gambar bagian atas nomor 1 itu tubuh lumut akan menghasilkan spora. Nah, sporanya ini akan jatuh dan berkecambah menjadi protonema.
sperma. Setelah itu dia akan berubah kembali menjadi gametofit jantan dan gametofit betina, yaitu antheridium dan archegonium. Untuk antheridiumnya akan menghasilkan spermatozoid dan argoniumnya akan menghasilkan ovum. Dari keduanya ini mereka akan berfertilisasi dan menghasilkan zigot. Kemudian setelah menjadi zigot dengan proses mitosis, dia akan berubah menjadi embrio. Embrionya ini akan menjadi sporofit, yaitu yang berada di bagian atas gametofit. Dia akan membentuk sporangium atau kotak spora. Nah, di sini dia akan kembali melalui proses meiosis dan menghasilkan spora. Siklus ini akan terus berulang. Nah, dari proses siklus hidupnya tadi, berarti tumbuhan lumut itu bereproduksi. Nah, gimana sih caranya tumbuhan lumut itu dapat bereproduksi dengan cara aseksual, yaitu pembentukan spora melalui pembelahan meiosis. Selain itu, dalam lumut heti itu mereka bisa bereproduksi dengan cara pembentukan piala tunas atau gemma cup dan fragmentasi. Kemudian untuk cara yang kedua itu ada seksual, yaitu bagian di mana mereka berfertilisasi, yaitu antara ovum dan spermatozoidnya yang akan menghasilkan zigot. Untuk gametogoniumnya itu adalah archegonium, yaitu jenis kelamin betina, dan antheridium, yaitu jenis kelamin jantan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai klasifikasi Bryophyta, yaitu terdiri dari lumut daun, lumut heti, dan lumut tanduk. Dalam klasifikasi lumut, yang pertama kita bahas adalah lumut heti atau hepatisa. Nah, di sini ciri-cirinya seperti kita lihat dalam gambar, tubuhnya itu berupa lembaran menyerupai hati hewan. Kemudian dia juga memiliki akar rizoid dan dia itu berhabitat pada tempat yang lembab dan basah. Adapun reproduksinya yaitu dalam secara generatif atau seksual itu menggunakan enterodium atau sperma dan juga ovum. Kemudian untuk vegetatifnya atau aseksual itu fragmentasi, tunas, dan gemma cup. Contohnya di sini adalah Lumillaria sp dan Marsandia T. Selanjutnya adalah lumut daun atau Bryopsida, di mana seperti dalam gambar kita lihat bahwa lumut ini itu mirip tumbuhan kecil. Tubuhnya mirip batang, daun, dan akar. Dia tidak memiliki sel dan jaringan. Nah, kita bisa lihat bahwa daun dari lumut daun ini itu mengelilingi batang secara spiral. Sporanya terdapat dua lapisan, yaitu endospora dan exospora. Dapat berperan sebagai pengganti kapas setelah pengolahan. Contohnya yaitu pada Sphagnum sp. Yang selanjutnya adalah lumut tanduk atau Anthoceraptosida, di mana seperti pada gambar, yaitu memiliki tubuh yang menyerupai lumut heti. Namun bedanya yaitu pada bagian sporofitnya, yakni dia berbentuk kapsul panjang seperti tanduk. Letak dari rizoidnya itu pada ventralnya, juga hidup pada habitat yang lembab dan biasa ada di atas batuan. Contohnya adalah Anthoceros sp. Tumbuhan yang selanjutnya adalah tumbuhan paku, yaitu Pteridophyta, di mana tumbuhan memiliki jaringan pengangkut. Nah, tumbuhan paku ini termasuk pada tumbuhan kormus. Dia memiliki akar berupa serabut, batangnya berupa rizoma, dan daun sejati. Gametofit dari tumbuhan paku ini berupa kamus lembaran atau disebut dengan protalium. Adapun alat kelaminnya itu sama seperti lumut, yaitu antheridium untuk jantan dan archegonium untuk betina. Adapun reproduksinya itu secara seksual dan aseksual. Untuk aseksualnya yaitu pada pembentukan spora dari meiosis yang akan menjadi gametofit. Kemudian untuk seksualnya yaitu pada fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang berflagel dan akan menghasilkan zigot kemudian menjadi sporofit. Pergiliran dari keturunan pada preproduksi tanaman paku ini adalah metagenesis. Nah, di sini kita dapat lihat struktur tubuh dari tumbuhan paku itu ada rizoid dari akarnya, kemudian rizoma di atasnya, kemudian ada batang, dan ada juga zircinatus atau daun muda yang dapat menggulung. Kemudian juga ada daun dan ada juga sporofil. Selanjutnya adalah siklus hidup dari tumbuhan paku atau Pteridophyta, di mana siklus hidupnya itu juga mirip dengan tumbuhan paku, yaitu melalui sporofitnya. Dia akan memiliki sporangium, kemudian membelah secara meiosis dan menghasilkan spora, dan terbentuk gametofit muda.
Kemudian, gametofit tersebut akan menghasilkan anteriodium yang berupa spermatozoid dan ovum dari archegoniumnya. Di sini dia akan melakukan fertilisasi atau peluruhan dan akan menjadi zigot, kemudian berkembang menjadi sporofit dan tumbuh dewasa. Selanjutnya akan menghasilkan sporongium kembali untuk menghasilkan spora. Siklus ini juga akan terus berlanjut dan berulang-ulang. Selanjutnya adalah klasifikasi dari Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini juga memiliki klasifikasinya seperti lumut. Ini terbagi atas 4. Yang pertama kita bahas adalah paku purba atau Psilopsida. Paku ini memiliki tinggi sekitar 30-100 cm. Dia tidak punya akar, batang, dan daun yang sejati. Kemudian dia memiliki rizom yang dikelilingi oleh rizoidnya. Daunnya kecil seperti sisik. Memiliki pembuluh angkut, dada di batang yang bersabang. Kemudian sporongium dari paku purba ini akan dibentuk pada ketiak ruas batangnya, dan selain itu gametofitnya itu tidak berklorofil. Selanjutnya adalah paku kawat, di mana paku ini itu disebut juga dengan Lycopsida. Seperti dalam gambar tersebut, batangnya bercabang mirip kawat. Dia termasuk tumbuhan epifit dan daunnya itu seperti rambut yang bersisik. Dia memiliki berkas pengangkut yang sederhana. Beberapa dari jenis paku kawat ini tidak dapat berfotosintesis, namun mereka bersimbiosis. Contoh dari paku kawat ini adalah spesies dari Lycopodium yang menghasilkan spora tunggal, kemudian ada juga Selaginella sp. Klasifikasi Pteridophyta yang selanjutnya adalah paku ekor kuda atau Sphenopsida. Seperti pada gambar, dia itu memiliki cabang batang yang berbentuk ulir atau lingkaran, melingkar. Nah, tumbuhnya itu berada di tempat yang berpasir. Sporofitnya berdaun kecil menyerupai sisik. Nah, batang dari paku ekor kuda ini itu berongga dan beruas. Dia memiliki bentuk dan ukuran spora yang sama namun pada jenis yang berbeda. Kemudian tinggi dari paku ekor kuda ini bisa mencapai 15 meter. Contohnya ada pada Equisetum ramossisilum. Yang selanjutnya adalah paku sejati atau Pteropsida. Ini juga disebut dengan pakis. Nah, tanaman paku ini itu termasuk pada humuspora atau dia memiliki satu spora, yaitu sporofit. Kemudian terdapat sporangium yang letaknya berada di bawah daun. Mereka itu membutuhkan air dalam pembuahan. Kenapa? Karena air dapat membantu spermatozoid untuk berpindah ke archegonium untuk meluruh bersama ovum. Nah, penyebaran sporanya ini juga dibantu oleh angin. Gametofit dari paku ini itu memiliki klorofil. Untuk klasifikasi tumbuhan yang selanjutnya adalah jenis tumbuhan berbiji atau spermatophyta, di mana tumbuhan ini juga termasuk pada tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut. Dia menggunakan bunga sebagai alat penyerbukan dan pembuahan untuk membentuk embrio. Dia memiliki akar, batang, dan daun sejati. Spermatophyta ini akan terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah gymnospermae atau berbiji terbuka. Kita dapat lihat dalam gambar, yang pertama itu adalah biji mahoni. Kemudian yang kedua itu adalah biji pohon pinus. Nah, mereka ini memiliki strobilus jantan dan betina. Untuk jantan itu menghasilkan mikrosporofil, kemudian untuk yang betina itu megasporofit. Bakal bijinya itu terbuka dan menghasilkan serbuk sari bagian strobilusnya. Ada yang berupa monoselus, yaitu memiliki satu jenis strobilus, yaitu jantan saja atau betina saja. Kemudian ada juga yang dioselus, di mana dalam satu pohon itu memiliki 2 jenis strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Dalam gymnospermae ini mereka memiliki batang keras dan berkambium. Contohnya adalah pakis haji dan melinjo. Untuk siklus hidup dari gymnospermae ini sendiri, ya itu dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa pohon pinus dewasa akan menghasilkan sporofit. Nah, sporofitnya itu memiliki runjung dewasa yang membelah melalui meiosis menjadi runjung jantan yang menghasilkan mikrospora dan disimpan pada tabung polen. Kemudian untuk yang runjung betinanya akan menghasilkan ovul dan menjadi megaspora. Megasporanya inilah yang menjadi tempat pada perkembangan gametofit untuk proses fertilisasi. Setelah fertilisasi, dia akan menghasilkan zigot, kemudian saluran serbuk sari menjadi runjung betina, di mana runjungnya ini berisi. Nah, dari biji tersebut akan menghasilkan gametofit betina dan menjadikannya sebagai embrio. Kemudian tumbuh kembali menjadi pohon.
dan siklus ini akan terus berlanjut. Nah, klasifikasi Gymnospermae ini terbagi atas 3, yaitu semuanya pada kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, dan subdivisi Gymnospermae. Untuk klasifikasi dari contohnya melinjo itu pada kelas Genetinae, ordonya Genetellus, familinya Geneseae, genusnya Genetum, dan spesiesnya yaitu Genetum genemon atau melinjo tersebut. Kemudian untuk kelas yang selanjutnya adalah Cisadinae, ordonya Cisadellus, kemudian familinya Cisadeaceae, kemudian genusnya adalah Cicas, dan spesiesnya adalah Cicas rumpi, disebut juga dengan Pakis leci. Kemudian yang ketiga itu kelasnya Pinopsida, ordonya Pinellus, kemudian familinya Pinaceae, genusnya Pinus, dan spesiesnya adalah Pinus mercusi atau disebut dengan Pinus. Untuk selanjutnya dari tumbuhan berbiji yaitu pada jenis Angiospermae atau berbiji tertutup. Nah, pada buah ini bijinya akan terlindungi oleh daun buah atau karpel. Ini termasuk pada tumbuhan tingkat tinggi seperti pada tumbuhan Gymnospermae. Nah, akarnya itu terlindung oleh kalitra atau yang dapat melindungi akar ketika melembus tanah. Dia memiliki bunga yang sesungguhnya dan penyerbukan serta pembuahannya itu dalam waktu yang pendek dan terjadi pembuahan ganda. Contoh dari Angiospermae ini adalah jambu seperti pada gambar tersebut. Kemudian di samping itu ada struktur dari bunga pada Angiospermae. Untuk siklus hidup dari Angiospermae ini sendiri bermula dari kepala sari yang ada pada bunga, membelah secara meiosis dan menghasilkan mikrospora. Kemudian mikrosporanya tersebut akan membelah secara mitosis dan menghasilkan gametofit jantan berupa serbuk sari. Kemudian dalam bakal biji itu terkandung sel induk dari megaspora, di mana megasporanya tersebut nanti akan membelah secara meiosis menjadi 4 megaspora dan yang hidup hanya 1 megaspora, dan kemudian ini akan membentuk menjadi gametofit betina. Ovum tersebut berasal dari pembelahan karyokinesis, di mana di situ menghasilkan 8 inti nukleus yang akan berubah menjadi 1 ovum. Ketika penyerbukan, serbuk sari akan bentuk tabung serbuk sari atau bulb serbuk sari, membelah menjadi inti vegetatif dan inti generatif, dan menjadi sperma 1 dan sperma 2. Untuk sperma 1, sperma 2 membuahi kandung lembaga akan menghasilkan endospora, sehingga pembuahan pada Angiospermae ini disebut juga dengan pembuahan ganda. Kemudian zigot dari sperma 1 dan ovum tersebut akan berubah menjadi embrio, sedangkan endosperma akan berfungsi sebagai makanan dari embrio tersebut, hingga embrio berubah menjadi biji kembali. Selanjutnya adalah bagian dari Angiospermae ini terbagi atas 2, yaitu dikotil dan monokotil. Dikotil artinya berkeping 2 dan monokotil artinya berkeping 1. Untuk monokotil sendiri, seperti dalam gambar tersebut, akarnya itu berupa akar serabut, kemudian batangnya beruas dan tidak bercabang, tidak memiliki kambium, dengan tulang daun itu sejajar dan melengkung. Kemudian untuk mahkota bunganya itu biasanya pada kelipatan 3. Monokotil ini terdiri atas beberapa ordo, yaitu pada ordo Graminae yaitu rumput-rumputan, Palmae pada palem-paleman, Zingiberaceae dengan jahe-jahean, kemudian Bromeliaceae dari nanas-nanasan, dan Archisidaceae yaitu dari anggrek. Kemudian untuk yang dikotil seperti dalam gambar tersebut yaitu berakar tunggang, kemudian batang dan akarnya juga berkambium, batangnya juga memiliki cabang, kemudian ada buku-buku juga dan luas yang tidak jelas di batangnya. Kemudian untuk daunnya itu tunggal ataupun majemuk dengan tulang daunnya berupa menjala atau menyirip. Kemudian pada mahkota bunga dari dikotil ini biasanya berada pada kelipatan 2, 4, dan 5. Terdiri dari beberapa ordo, yaitu ada ordo Euphorbiae yaitu yang bergetah, kemudian Leguminosae, polong-polongan, Solanaceae, terong-terongan, kemudian Rutaceae pada jeruk, Melapaceae pada kapas, dan Martaceae pada jambu. Contoh dari dikotil ini yaitu misalnya adalah jambu, kemudian jeruk, kapas, seperti pada gambar di atas itu adalah gambar dari jambu. Kemudian untuk yang monokotil contohnya bisa anggrek seperti pada gambar di atas yang mana memiliki mahkota. Kesimpulannya, pada klasifikasi tumbuhan atau plantae ini terdiri dari 2 jenis berdasarkan pembuluh akutnya, yaitu tumbuhan berpembuluh dan tidak berpembuluh. Untuk tumbuhan tidak berpembuluh itu contohnya lumut dengan 3 klasifikasi. Tumbuhan berpembuluh itu terdiri dari 2, yaitu pada
tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Untuk tumbuhan berpaku sendiri itu terdapat 4 klasifikasi. Untuk pada tumbuhan berbiji itu terdiri dari 2 jenis, yaitu pada biji terbuka atau gimnospermae dan amniospermae atau biji tertutup. Sedangkan untuk biji tertutup itu terdiri dari dikotil dan monokotil. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.